Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Alfianti dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila. Di sini akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai sumber hukum dalam sistem hukum nasional. Dapat teman-teman pahami di sini sekilas mengenai Pancasila. Pada sidang pertama, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI 1 Juni 1945 untuk pertama kalinya Soekarno memperkenalkan dasar negara Indonesia yang kelak merdeka yang disebut Pancasila. Soekarno menyebutnya sebagai filosofis groundslay atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila memiliki dua kepentingan, yaitu pertama, Pancasila diharapkan senantiasa menjadi pedoman dan petunjuk dalam menjalani keseharian hidup masyarakat Indonesia, baik dalam berkeluarga, bermasyarakat, maupun berbangsa. Kedua, Pancasila diharapkan sebagai dasar negara, sehingga suatu kewajiban bahwa dalam segala tatanan kenegaraan, yaitu dalam hukum, politik, ekonomi, maupun sosial masyarakat harus berdasarkan dan bertujuan pada Pancasila. Baik, selanjutnya Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Sumber hukum menurut Zevenbergen dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Apa itu sumber hukum material dan sumber hukum formil? Nah, di sini akan dijelaskan. Sumber hukum material adalah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum material ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum. Dan yang kedua, sumber hukum formil. Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan. Hukum titik ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan itu formal berlaku. Teman-teman semua pasti bertanya nih, Pancasila termasuk sumber hukum yang bersifat apa? Material atau formil? Dengan dua jenis sumber hukum di atas tadi, maka Pancasila termasuk sumber hukum yang bersifat material. Pancasila sebagai sumber hukum material ditentukan oleh muatan atau bobot materi yang terkandung dalam Pancasila. Setidaknya terdapat 3 kualitas materi Pancasila, yaitu pertama, muatan Pancasila merupakan muatan filosofis bangsa Indonesia. Kedua, muatan Pancasila sebagai identitas hukum nasional. Ketiga, Pancasila tidak menentukan perintah, larangan, dan sanksi, melainkan hanya menentukan asas-asas fundamental bagi pembentukan hukum. Sedangkan sumber hukum yang bersifat formil yaitu seperti peraturan perundang-undangan, perjanjian antar negara, jurisprudensi, dan lain sebagainya. Teman-teman dapat memahami ya mengenai Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Terlebih, Pancasila termasuk sumber hukum yang bersifat material. Selanjutnya, mengenai fungsi Pancasila sebagai sumber segala hukum. Di sini ada 4 poin. Pertama, ideologi hukum Indonesia. Kedua, kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia. Ketiga, asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia. Keempat, sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia juga dalam hukumnya. Kemudian, reformasi dan tergerusnya Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Reformasi terjadi dilatar belakangi oleh ketidakpuasan rakyat pada stagnasi pemerintahan baik dalam ekonomi, politik, kebebasan maupun hukum. Reformasi tersebut dipelopori kaum muda, khususnya mahasiswa yang bernama masyarakat berupaya menggulingkan Presiden Soeharto. Terdapat 3 hal yang menjadi alasan tergerusnya Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum sejak reformasi hingga saat ini, yaitu pertama, resistensi terhadap Orde Baru.
melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen dengan menjalankan praktik otoritarianisme, rupa-rupanya memberikan dampak buruk bagi bangsa Indonesia. Dampak yang paling nyata adalah munculnya sikap resistensi terhadap Orba. Sikap ini biasanya timbul dari trauma dan ketidakpercayaan terhadap sesuatu atau seseorang. Ketika Orba berkuasa, Pancasila dikultuskan sehingga menjadi ideologi yang tertutup dan bahkan terkesan bengis karena menjalankan kekuasaan otoriter. Akibatnya, timbul rasa trauma dan sikap ketidakpercayaan atau resistensi terhadapnya. Nomor 2, menguatnya pluralisme hukum. Di dalam berhukum, negara Indonesia menerapkan beberapa sistem hukum seperti civil law, common law, hukum Islam, dan hukum adat. Realitas ini menunjukkan adanya pluralisme hukum dalam penerapan sistem hukum nasional. Praktik berhukum secara plural memang sudah berlaku sejak kemerdekaan. Hukum adat diberlakukan di Indonesia karena hukum adat merupakan hukum asli yang lahir dari kebudayaan dan hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Sementara itu, hukum Islam diterapkan di Indonesia sejak masuknya agama Islam di Nusantara. Dengan mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam, maka hukum Islam atau syariat Islam mendominasi berhukum penduduk Indonesia, terutama dalam hal hukum perkawinan, hukum waris, dan hukum kekeluargaan. Adapun hukum sivil atau civil law ditetapkan di Indonesia karena masuknya Belanda di Nusantara. Dengan masuknya Belanda ke Indonesia, maka secara langsung maupun tidak langsung juga membawa sistem hukumnya ke Indonesia. Pengaruh civil law terlihat di bidang hukum perdata, hukum pidana, dan hukum dagang. Sedangkan common law diterapkan di Indonesia melalui perjanjian-perjanjian atau konvensi-konvensi internasional. Poin ketiga, Pancasila sebagai simbolis hukum. Tergerusnya Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum tidak hanya karena adanya resistensi terhadap Orba menguatnya pluralisme hukum, tapi juga karena Pancasila dalam hukum hanya sebagai acuan formalitas dalam membuat segala jenis peraturan. Teman-teman, perlu kita ketahui, ketiga alasan yang menyebabkan tergerusnya Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dalam sistem hukum nasional menunjukkan bahwa reformasi tetap menyisakan persoalan serius terkait kedudukan Pancasila dalam hukum. Jawahir Tontowi menjelaskan bahwa setelah reformasi, Pancasila tampaknya kehilangan daya ikatnya karena tidak memiliki rumah hukum yang jelas dan tata tertib hukum di Indonesia. Termasuk Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum menjadi tak berumah lagi hingga tahun 2004. Selanjutnya, menerapkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Terdapat dua upaya untuk menerapkan sistem hukum Pancasila. Pertama, menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum. Jika dicermati dalam literasi-literasi hukum yang membahas tentang aliran hukum, maka dapat ditemukan suatu pola dinamis terkait terbentuk dan eksisnya suatu aliran hukum. Terbentuknya suatu aliran hukum berawal dari adanya suatu pemikiran tentang hukum ideal yang dikemukakan oleh seseorang ataupun beberapa orang ahli hukum berdasarkan realitas dan kebutuhan sosial masyarakat dalam suatu waktu dan wilayah tertentu. Dan kedua, menundukkan Pancasila sebagai puncak hierarki peraturan perundang-undangan. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum memang telah memiliki rumah hukum atau legitimasi yuridis, akan tetapi belum memiliki kedudukan dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Terkait Pancasila dalam sistem hierarki perundang-undangan, selama ini kerap terpelihara suatu pandangan yang tidak produktif
bahwa Pancasila tidak etis dimasukkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan karena Pancasila merupakan dasar negara sudah menjadi sumber tertib hukum. Teman-teman semua, sebelum masuk kesimpulan, kita perlu mengetahui sejarah paradigma bernegara. Sejarah paradigma bernegara, para pendiri negara telah memilih suatu paragraf bernegara yang tidak hanya mengacu pada tradisi hukum barat, melainkan juga berakar pada tradisi asli bangsa Indonesia. Paradigma bernegara itu dirumuskan dengan memadukan secara paripurna 5 prinsip bernegara. 5 prinsip bernegara tersebut, pertama, ketuhanan, kedua, kemanusiaan, ketiga, kebangsaan, keempat, kerakyatan, dan kelima, keadilan sosial. Yang mana kelima prinsip bernegara ini tertera dalam Pancasila yang sering kita ucapkan dalam setiap upacara di hari Senin. Kesimpulan berdasarkan uraian yang telah disampaikan dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa keberadaan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dalam tatanan hukum nasional terapkan secara praksis. Pengaruh reformasi ternyata membuat status Pancasila dalam tatanan hukum mengalami ketergerusan. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai berjumpa kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.